Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Himadi, episode Himadi Sharing, membahas mengenai scientific paper. Sebelumnya perkenalkan, saya Erna Okta Amelia, mahasiswi Ilmu Administrasi Negara semester 5 Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Di video sebelumnya sudah dibahas mengenai pengertian karya ilmiah, manfaat karya ilmiah, serta perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah. Maka, di video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai jenis-jenis karya ilmiah yang mungkin teman-teman di rumah, baik salah satu maupun salah dua dari karya ilmiah yang akan kita bahas, teman-teman sudah pernah membuatnya, baik dari tugas-tugas kuliah maupun mengikuti perlombaan. Nah, langsung saja simak videonya sampai selesai ya. Jenis karya ilmiah yang pertama yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal maupun buku-buku yang berisikan artikel. Artikel ilmiah dibedakan lagi menjadi dua, yaitu artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian merupakan tulisan ilmiah yang memuat pendapat maupun pemikiran penulis mengenai suatu topik atau masalah kemudian diteliti dan dikaitkan dengan teori tertentu. Pendapat yang dimuat di sini harus bersifat objektif dan tentunya memiliki dasar keilmuan. Selanjutnya, artikel non-penelitian. Artikel ini merupakan hasil pemikiran yang relevan, baik dari penelitian-penelitian terdahulu, referensi dari buku-buku, maupun dari penggalian teori-teori. Artikel ilmiah harus bersifat universal. Maksudnya adalah, kebenaran yang disajikan dalam artikel harus bersifat umum dan dapat diterima oleh semua institusi. Tujuannya untuk mempermudah pengungkapan kebenaran dari artikel tersebut. Jenis karya ilmiah yang kedua yaitu makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menampilkan suatu masalah dengan pembahasannya berdasar pada data lapangan atau analisis sumber data yang bersifat empiris dan objektif. Maksudnya adalah, kesimpulan yang ditampilkan dalam makalah ini harus berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, dan juga setiap hal yang disajikan dalam makalah harus benar apa adanya berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Makalah ini biasanya ditampilkan dalam seminar, presentasi-presentasi, maupun pertemuan-pertemuan lainnya guna didiskusikan untuk mencari solusi. Jenis karya ilmiah yang ketiga yaitu paper. Paper merupakan karya ilmiah yang populer di kalangan mahasiswa. Pada dasarnya, paper ini hampir sama dengan makalah tetapi lebih sederhana. Pembahasan dalam paper lebih sempit jika dibandingkan dengan makalah. Biasanya, paper ini dibuat untuk memenuhi tugas suatu mata kuliah tertentu. Perbedaannya dengan makalah apa? Kita bahas satu persatu ya. Pertama, makalah memiliki sistematika yang lebih formal jika dibandingkan dengan paper. Maksudnya adalah, penulisan dari makalah ini lebih sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku, seperti terdiri dari bab per bab. Sedangkan dalam penulisan paper lebih fleksibel dan tidak harus terdiri dari bab per bab. Perbedaan yang kedua yaitu pembahasan dalam paper lebih singkat jika dibandingkan dengan makalah. Makalah ini pembahasannya berfokus pada subtopik atau masalah, sedangkan dalam paper ini lebih berfokus pada analisa masalahnya saja. Nah, itu tadi perbedaan antara makalah dan paper. Oke, kita masuk pada jenis karya ilmiah yang keempat yaitu kertas kerja. Pada dasarnya, kertas kerja ini merupakan karya ilmiah yang sama dengan makalah. Hanya saja yang membedakan, pembahasan dalam kertas kerja ini lebih tajam dan mendalam jika dibandingkan dengan makalah. Dan juga, kertas kerja ini biasanya ditampilkan dalam lokakarya yang banyak dihadiri oleh para ilmuwan. Karya ilmiah yang kelima yaitu skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat dengan tujuan pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau S1. Pembahasan dalam skripsi ini lebih luas lagi dan tentunya tetap memperhatikan kaidah penulisan yang berlaku. Skripsi bertujuan untuk menginformasikan hasil penelitian serta merupakan bagian dari pendalaman ilmu, sehingga tidak jarang dijumpai halaman dalam skripsi ini sangat tebal ya teman-teman. Karya ilmiah yang keenam yaitu tesis. Tesis ini merupakan karya ilmiah yang dibuat bertujuan untuk menyelesaikan masa studi S2. Yang sifatnya lebih mendalam lagi jika dibandingkan dengan skripsi dan berisi pengungkapan pengetahuan baru yang diperoleh sendiri oleh penulis. Jenis karya ilmiah yang ketujuh yaitu disertasi. Disertasi ini merupakan karya ilmiah yang dibuat untuk menyelesaikan masa studi S3 atau meraih gelar doktor.
Nah, dalam disertasi ini berisi pengungkapan analisis mengenai suatu masalah yang dapat dibuktikan dengan data dan fakta yang valid. Selain itu, disertasi ini juga berisi temuan dari penulis sendiri yang berupa temuan orisinil, kemudian disajikan dalam disertasi tersebut. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung pembahasan mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Itulah tadi pembahasan dari saya mengenai jenis-jenis karya ilmiah. Apabila ada kesalahan penyampaian dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus saksikan video-video dari Himadi Sharing dan nantikan video selanjutnya yang akan membahas mengenai tahap-tahap penulisan karya ilmiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.